Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. As-sa'imin wa as-sa'imat. Kita bersyukur pada Allah yang telah menyampaikan usia kita di hari terakhir Ramadan 1441 Hijriah tahun ini. Semoga semua amal ibadah kita terima Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kajian spesial kita, acara spesial kita menjelang berbuka menyelami keagungan Al-Quranul Karim melalui nama-nama dan sifat-sifat Al-Quran yang Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim itu sendiri. Sampailah kepada episod terakhir, episod 30. Sesuai dengan jumlah hari Ramadan yang kita lewati. Pada episod ke-30 ini kita akan menutup dengan satu penutupan dengan mereview kembali nama-nama Al-Quran, sifat-sifat Al-Quran yang sudah kita bahas. Kita sudah bahas kalamullah, bahwa Al-Quran itu adalah ucapan Allah, wahyu dari Allah. Al-Quran adalah hakim yang memiliki kebijaksanaan luar biasa, al-azim, agung, karim, sangat dermawan, majid, sangat mulia, aziz, sangat perkasa, Arabi, berbahasa Arab, Al-Kitab, sebagai sebuah kitab yang harus kita baca dan kita fahami. Terus kita bahas juga basyiran wa nadhiran. Al-Quran itu berfungsi sebagai memberi kabar gembira dan kabar takut. Kabar gembira kepada manusia-manusia yang beriman dan beramal soleh, mengikuti sistem dan aturan Al-Quran, dan kabar takut dan ancaman bagi orang-orang yang tidak beriman dan tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai way of life-nya. Kemudian Al-Quran juga berfungsi sebagai petunjuk hidup, the guidance, ayatun bayinat, ayat-ayat yang nyata, faktual, ilmiah, yang tak terbantahkan, al-haq, kebenaran. Sebagaimana Allah adalah al-haq, salah satu nama Allah adalah al-haq, tentu wahyu dan kalamnya juga al-haq. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Allah jelaskan dengan al-haq kami turunkan Al-Quran itu, dan al-haq dengan hak juga Quran itu turun. Kemudian juga Al-Furqan, bagaimana Al-Quran itu bisa membeda antara hak dengan batil, antara halal dengan haram, sehingga kita punya patokan dan pegangan. Dan Nur, cahaya yang menerangi kehidupan kita sehingga kita tahu persoalan-persoalan kehidupan, dari mana asal usul kita, apa misi dan visi hidup kita, mau kemana kita setelah meninggalkan dunia ini. Kemudian juga Al-Quran itu mau'izah, nasihat yang baik dan peringatan yang keras sekaligus. Syifa, obat, bukan hanya ternyata obat hati, penyakit dalam hati, tapi Al-Quran juga bisa dijadikan sebagai obat untuk fisik kita. Rahmah, kasih sayang Allah yang terbesar adalah Al-Quranul Karim. Kalau kita terlepas dari Al-Quranul Karim, kita akan terlepas dari kasih sayang Allah yang lain, khususnya di akhirat kelak, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Burhan, hujjah yang tak terbantahkan. Kemudian juga busyra, kabar gembira bagi orang-orang beriman, kabar gembira bagi orang muslim yang beramal soleh, orang-orang mukmin, muslim, mukmin dan muhsin. Kemudian ruh, Al-Quran adalah berfungsi sebagai ruh kita, dari hati kita. Kalau fisik kita punya ruh, agar fisik kita bisa hidup dan sehat dan bergerak, hati kita juga perlu ada ruh, itu Al-Quranul Karim. Jadi hati yang tidak memahami Al-Quranul Karim, tidak meyakini Al-Quranul Karim adalah hati yang dianggap Allah sudah mati, sehingga kita dianggap bangkai-bangkai yang berjalan. Kaum muslimin rahimakumullah, Quran juga ahsanul hadis, ucapan Allah yang terbaik. Tidak ada lagi yang melebihi dari ucapan, dari kandungan dan isi Al-Quranul Karim. Kemudian juga Allah jelaskan bahwa Al-Quran itu mutasyabih. Mutasyabih, ada mirip. Ya, sebagaimana kita sudah jelaskan dalam episode mutasyabih. Kemudian juga mathani, berulang-ulang. Sering Al-Quran berulang, termasuk Al-Fatihah diulang-ulang.
dan ayat-ayat lain dan cerita-cerita sering berulang-ulang karena manusia sering lupa. Maka dengan berulang-ulang itu insya Allah bisa ingat. Kemudian Al-Quran tanzil, diturunkan Allah secara bertahap agar kita tidak merasa keberatan untuk memahami sekaligus. Maka Allah rencanakan Al-Quran turun selama 23 tahun. Basair, jamak dari basirah, punya satu pandangan yang sangat tajam, visioner, futuristik, sehingga Al-Quran mengajak kita menatap hakikat yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Apa yang sebenarnya sebelum kita dan sedang terjadi bersama kita, dan apa yang akan terjadi itu bisa diterobos pandangannya oleh basair, mata hati yang memakai Al-Quranul Karim. Bayan, Al-Quran juga menjelaskan sejelas-jelasnya, baligh. Tidak ada lagi keraguan sedikit pun. Dan tidak ada lagi yang tidak bisa difahami. Tibyan juga seperti itu. Bagaimana Al-Quran sangat jelas, sangat baligh. Kemudian juga mubarak. Nah ini juga yang luar biasa. Bagaimana Al-Quran itu penuh dengan keberkahan. Gara-gara keberkahan Al-Quran, Ramadan sebulan pun jadi berkah. Di malam diturunkan Al-Quran, di 10 terakhir itu, malam itu menjadi Lailatul Qadar yang sangat luar biasa, nilainya lebih dari 83 tahun. Jadi kehidupan berkah adalah kehidupan yang Al-Quran. Al-Quran memberkahi hidup dan umur kita. Bahkan keberkahannya melebihi dari usia kita. Orang-orang yang hidup dengan Al-Quran, boleh saja dia telah meninggal berabad-abad lalu, tapi keberkahannya masih dirasakan. Itu yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Al-Quran juga ajabah, suatu hal yang mengagumkan. Nah ini menyebabkan efeknya dua. Bisa terkagum-kagum kena kehebatannya, bisa terkaget-kaget karena tidak biasa dan tidak bisa difahami karena hati sudah terkunci, mata sudah tertutup, telah buta, telinga telah tersumbat. Kemudian Al-Quran juga mubin, sangat nyata dan menjelaskan dalam banyak hal. Kemudian zikir, bisa berfungsi sebagai zikir. Satu-satunya Al-Quran yang beribadah membacanya. Satu-satunya kitab di dunia ini yang beribadah membacanya per huruf, Allah hitung per huruf, adalah Al-Quranul Karim. Dan Quran juga berfungsi sebagai pengingat, zikra dan tazkirah bagi kita semuanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Itulah Al-Quran, sampai-sampai Allah berikan sifatnya sangat dahsyat. Al-Quran itu sangat dahsyat. Sampai-sampai Allah katakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw quti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta balillahil amru jami'ah. Kalaulah ada satu bacaan, satu kitab, satu ungkapan yang mampu untuk membuat gunung itu berjalan, bergeser, bergerak, berpindah, atau yang bisa memotong-motong bumi ini menjadi beberapa potongan, atau yang bisa menjadikan orang mati itu bicara, itulah Al-Quran. Ya subhanallah, ini kan suatu ungkapan yang sangat baligh, sangat bayan, luar biasa. Artinya kedahsyatan Al-Quran itu luar biasa. Dalam hal apa? Dalam hal menggerakkan hati dan pikiran yang tadinya beku menjadi cair dan cerah, menjadi cerdas. Dari tadinya yang picik menjadi luas wawasannya. Kemudian juga Al-Quran bisa membuat bumi ini berpotong-potongan. Artinya apa? Jangan coba-coba ada yang ingin menyaingi atau musuhi Al-Quran. Tidak akan pernah bisa. Bahkan dengan mudah Al-Quran bisa membongkar kebohongan, teori-teori atau ucapan-ucapan manusia yang tidak berlandaskan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana klaim-klaim agama lain selain dari Islam, dengan mudah Islam menjawab. Allah punya anak, dijawab. Quran tidak. Allah Esa lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak juga diperanakkan. Dengan mudah sekali. Terus ada orang mengklaim dia adalah ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang menjadi penguasa tunggal di bumi ini sebagaimana yang dikatakan oleh Fir'aun. Dengan mudah Al-Quran mengungkap siapa Fir'aun itu sebenarnya. Fir'aun itu tidak lain daripada orang yang menyombongkan diri, dan Quran juga yang menjelaskan dia diazab, Allah ditenggelamkan di Laut Merah, dan Allah selamatkan bangkainya, sampai ilmuwan Maurice Bucaille dari Prancis masuk Islam melihat fakta ilmiah ini. Dan begitulah seterusnya.
Atau bisa juga melahirkan satu mukjizat, menghidupkan orang mati atau membuat orang mati bisa bicara. Ini kan satu mukjizat. Al-Quran lah. Jadi kalau kita ingin kuat, kalau kita ingin bisa menembus pandang jauh ke depan, memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang sebenarnya dulu terjadi dalam kehidupan manusia ini, Quranlah satu-satunya referensinya yang bisa menjelaskan itu, dan semua fakta-faktanya bisa dibuktikan dengan penemuan-penemuan ilmiah masa kini. Kemudian juga Allah menjelaskan betapa dahsyatnya Al-Quran dalam surah Al-Hasyr ayat 21. Allah menjelaskan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Dan sekiranya Al-Quran itu kami turunkan ke suatu gunung, pasti engkau akan melihat dia khusyuk, khasyian. Artinya tunduk, mutasaddian, terpecah-pecah, ya, terbelah-belah gunung itu, retak-retak. Kenapa? Min khasyatillah. Dari satu sikap yang lahir dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bagaimana orang-orang yang Allah berikan rahmat Al-Quran sehingga turun Al-Quran ke dalam fikiran dan hatinya, tentulah ini orang sangat luar biasa. Maka sering kita lihat para ahli Al-Quran, imam-imam terdahulu, ulama-ulama terdahulu, walaupun mereka sudah meninggal ribuan tahun, ratusan tahun, tapi apa yang menjadi pemikiran mereka, apa yang menjadi ilmu mereka masih bisa dimanfaatkan sampai hari ini. Bagaimana jawaban-jawaban mereka terhadap ilhad, terhadap sanggahan-sanggahan ilmiah mereka, terhadap ateisme, terhadap pemahaman pemikiran-pemikiran kebatilan yang lain dengan mudah. Kenapa mereka semua seperti itu? Bahkan lebih dari itu, ulama-ulama terdahulu, pada dasar mereka ahli ilmu tafsir, ilmu hadis dan sebagainya, tapi mereka juga mengerti, bahkan menemukan beberapa penemuan sains di zaman itu yang dikembangkan sampai hari ini di barat. Subhanallah, inilah kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran harus kita turunkan, harus kita anzalna ala qulubina wa afkarina wa uqulina. Harus kita turunkan ke dalam hati kita. Kita turunkan dalam pemikiran dan perasaan kita, sehingga darah yang mengalir dalam diri kita dari ujung kaki sampai ujung kepala kita adalah Al-Quran. Darah Al-Quran. Nafas yang turun naik atas ke bawah setiap detik yang kita hirup ini adalah bernafaskan Al-Quran. Pikiran kita, obsesi kita, keinginan-keinginan kita, pencapaian-pencapaian yang kita harapkan di dunia dan akhirat ini, kalau kita bingkai dengan Al-Quran, kalau kita maknai dengan makna Al-Quran, dengan nilai-nilai Al-Quran, kita ikuti arah Al-Quran, insya Allah akan bisa menembus batas lebih jauh dari umur kita. Tapi kalau tidak, kita akan selalu lemah dan lumpuh sebagaimana kondisi kita hari ini. Demikian juga kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan, bagaimana jin saja ya faham bahwa Al-Quran ini sebuah kebenaran yang sangat mengagumkan, yang bisa menggiring manusia, memberikan petunjuk kepada manusia kepada jalan yang lurus. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin, faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba, yahdi ila rusdi fa'amanna bihi, walan nusyrika bi rabbina ahada." Katakan, hai Muhammad, telah diwahyukan kepada saya dari Allah Ta'ala bahwa ada sekarang sekelompok jin mendengarkan saya baca Al-Quran. Apa tanggapan mereka setelah mendengarkan bacaan Quran Rasulullah SAW? Mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajabah. Kami telah mendengar Quran, bacaan wahyu, kalamullah yang sangat ajaib. Menggerakkan hati yang beku. Mencerahkan pemikiran yang selama ini picik dan terbatas. Mendorong semangat perjuangan yang selama ini lesu. Menanamkan spirit optimisme yang selama ini pesimisme. Itu semua ada dalam Al-Quran. Sampai dia katakan, yahdi ila rusyd. Benar-benar Al-Quran ini bisa membawa kepada satu petunjuk jalan yang lurus. Oleh karena itu kami beriman kepada Al-Quran, dan kami tidak akan pernah menyekutukan Allah dengan siapapun, dengan apapun. Ini juga, coba lihat bagaimana hidayah Al-Quran bisa menyeleksi atau bisa membuang virus-virus kemusyrikan, virus-virus kekufuran, virus-virus kesombongan, virus-virus kebodohan yang ada dalam diri, dan itu semua delete dan dihapus oleh Al-Quranul Karim. Sungguh Al-Quran sangat ajaib. Demikian juga Allah katakan bagaimana Al-Quran itu ya, ibarat
bisa menghidupkan seseorang. Ya. Tadinya orangnya mati, kemudian Allah hidupkan, kemudian Allah beri dia cahaya, yaitu Al-Quran. Dengan cahaya itu dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia. Tentu tidaklah sama dengan orang-orang yang berada dalam kegelapan. Coba lihat perbandingan yang luar biasa, hissi. Ya. Bisa diindera perbedaan orang yang hidup dengan Al-Quran dengan orang yang tidak hidup dengan Al-Quran. Rumah tangga yang hidup dengan Al-Quran, rumah tangga yang tidak hidup dengan Al-Quran. Masyarakat yang hidup dengan Al-Quran, masyarakat yang tidak hidup dengan Al-Quran, yang hidup tidak hidup bukan dengan selain Quran. Begitu juga sebuah negeri dan negara. Negara yang hidup dengan Al-Quran dan negara yang meninggalkan Al-Quran. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-An'am ayat 122, Allah berfirman, "Aw man kana mayyitan." Apakah orang-orang yang mati? Fa ahyainahu, lalu kami hidupkan dia. Wa ja'alna lahu, kami jadikan baginya nuran, cahaya, yaitu Al-Quran. Yamshi bihi finnas. Cahaya itu dia bawa berjalan di tengah-tengah manusia. Apakah sama dengan orang kama mathaluhu fi dhulumat, orang yang berada dalam satu gelap gulita, laisa bi kharijin minha, enggak bisa keluar dari kondisi gelap gulita itu. Inilah kondisi kita hari ini kaum muslimin rahimahullah. Dengan adanya virus corona ini semakin terlihat bahwa manusia ini hidup dalam gelap gulita, termasuk umat Islam. Sangat kita sayangkan. Cara pandangnya terhadap virus, cara pandang terhadap musibah, cara pandang terhadap bagaimana solusi, cara pandang bagaimana solusi jenazah, cara pandang bagaimana solusi ibadah, bagaimana cara pandang terhadap semua cara kehidupan gelap. Kenapa? Karena tidak memakai cahaya Al-Quran. Sebab kalau kita pakai cahaya Al-Quran dengan mudah, kita bisa melihat, oh ternyata ini virus, ada analisanya, ini direkayasa. Dan analisa mengatakan tidak direkayasa. Tapi kita bandingkan antara pakar yang mengatakan direkayasa dengan tidak direkayasa, itu ternyata lebih kuat argumentasi masa pakar yang mengatakan direkayasa. Oke. Lalu bagaimana bobot kerusakan yang akan ditimbulkan? Dikatakan pula oleh, ada juga yang mengatakan, oh ini luar biasa, begini. Ada yang mengatakan tidak, dia lebih di bawah virus burung, di bawah virus SARS dan sebagainya. Bahkan salah satu universitas di Amerika meneliti, mengatakan ini bukanlah bakteri, tapi sebuah adalah protein yang dikembangkan, yang dimasukkan unsur virus di situ. Kalau dia tidak ada wadahnya, dia tidak bisa. Dan dia tidak bisa masuk kecuali hanya melalui hidung, mata, atau mulut. Dia tidak bisa lewat badan, lewat kaki, lewat kepala. Nggak bisa. Hatta lewat telinga nggak bisa. Nah, lalu apa solusinya? Kata universitas tersebut, sederhana. Selalu pakai masker, tutup mulut. Sehingga kalau ada orang yang bersin di sekitar kita, kita bisa tertutup. Atau jaga jarak, paling tidak 2 meter. Sehingga kalau ada orang bersin di sana 2 meter ke atas, kita tidak kena. Kemudian apa? Dari mana? Dari bekas bersin itu, itu akan menempel di benda-benda yang di dekat situ. Nanti bisa tersentuh. Solusinya ada 2. Kita selalu pakai sarung tangan, atau setiap habis kita keluar dalam 4 jam sekali, 3 jam sekali, kita cuci tangan di sabun. Nah, tapi ternyata memang ini sebuah kehebohan yang luar biasa. Kalau kita lihat dengan cara pandang Al-Quran, sangat-sangat sederhana sekali. Dipandang pertama secara akidah. Artinya apa? Akidah kita mengajarkan, akidah Islam mengajarkan, Quran mengajarkan, qul la yusibana illa kama kataballahu lana. Katakan, tidak akan ada yang bisa menimpa musibah kita kecuali memang Allah sudah takdirkan kita. Coba dokter-dokter, tenaga-tenaga medis yang kena itu memang sudah ditakdirkan Allah. Padahal proteksinya sangat luar biasa, jauh berlipat-lipat ganda dari masyarakat biasa tentang memproteksi diri. Kaum muslimin rahimahullah. Yang kedua, kita juga diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita harus sabar menghadapi ini. Jangan gelisah, karena pahalanya besar sekali. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, pahala orang yang berada di satu wilayah yang sedang pandemi, penyakit menular seperti tahun, itu sama dengan pahala orang mati syahid. Apalagi kalau dia mati kena virus. Jadi kena virus corona dan lain-lain, itu tidaklah aib bagi orang mukmin. Tidaklah cacat namanya. Tidaklah perlu ditakuti seperti sekarang ini. Ya, tidak perlu ditakuti, karena itu sebuah takdir. Tidak akan kena kecuali takdir. Nah, kemudian secara teknis, Islam juga mengajarkan bagaimana teknisnya. Kita yang berada di satu tempat tidak boleh pergi ke tempat lain. Yang orang yang di luar tempat yang sedang pandemi tidak boleh masuk ke situ. Itu yang disebut dengan social distance, atau lockdown, physical distance, dan sebagainya. Itu coba kita terapkan. Tapi itu at-ta'abbud lillah. Karena itu perintah Rasulullah, perintah Allah, kita jadi ibadah. Bukan panik, bukan
membesar-besarkan perkara melebihi dari porsinya, atau mengecil-ngecilkan perkara lebih kecil dari hal yang sesungguhnya. Dan ini sederhana. Ini semua adalah skenario manusia yang diizinkan Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak bisa. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, inilah Al-Quran yang bisa menghidupkan pikiran kita yang mati, yang berikan cahaya ke dalam hati kita yang tadinya gelap gulita, cahaya wawasan, cahaya pemikiran, sehingga melahirkan cahaya pandang yang luar biasa. Begitu juga Al-Quran, Allah katakan sebagai ruh nyawa kita, sehingga dikatakan bahwa kita tanpa Al-Quran adalah bangkai-bangkai yang berjalan. Jika fisik kita ini hidup bisa bergerak karena ruh yang berbentuk nyawa diperuntukkan Allah untuk fisik, Allah tiupkan ke dalamnya. Begitu juga Al-Quran itu adalah ruh untuk hati dan pemikiran kita. Orang-orang yang tidak hidup dengan Al-Quran, dengan ruh Al-Quran, hati dan pikirannya akan mati. Allah menjelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 52-53, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh dari kami, yaitu Al-Quran itu dianggap Allah sebagai ruh nyawa. Ma kunta tadri mal kitab wal ilm. Tapi fungsinya apa? Ruh yang menghidupkan keimanan, menghidupkan sistem hidup, menghidupkan cahaya kehidupan, menghidupkan diri kita, hati kita, pikiran kita, ucapan kita, pemikiran kita, perilaku kita, agar sesuai dengan jalan Allah yang lurus. Digiring kita oleh Al-Quran kepada jalan siratim mustaqim, jalan Islam, jalan Rasulullah, jalan Al-Quran. Siratillahi lahu ma fis samawati, jalan Allah pemilik langit dan bumi. Ala ilallahi tasirul umur. Ingat, kepada Allah semua dikembalikan. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, dalam episode penutup ini kami ingin menjelaskan beberapa poin. Pertama, Al-Quranul Karim satu-satunya kitab yang berfungsi sebagai kitab ibadah, hatta hanya dibaca. Dibaca pun dapat nilai ibadah. Apalagi jika diamalkan dan diajarkan. Dia berfungsi sebagai tazkirah, peringatan, basyiran wa nadhiran, berita gembira, pemberi berita gembira, pemberi berita takut pada manusia. Pelajaran yang terdapat Al-Quran mencakup hal-hal yang telah berlalu, umat-umat terdahulu. Begitu juga pelajaran indikasi-indikasi ilmu alam terkait dengan penciptaan langit dan bumi dan alam semesta dan manusia ini. Semua Allah ceritakan, Quran ceritakan. Dan bahkan bagaimana nasib umat yang beriman kepada Al-Quran dan yang tidak beriman pada Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan kitab ramalan, tapi kitab penetapan. Quran yang akan menentukan ciri-ciri nasib orang yang selamat di akhirat dan orang yang gagal dan tidak selamat di akhirat, yakni masuk neraka Allah waliyadzubillah. Yang kedua, Al-Quran satu-satunya kitab yang menjamin orang-orang beriman kepadanya, yang mentadabburkan isinya, yang melaksanakan perintah-perintah, meninggalkan larangannya, menerapkan sistem-sistemnya. Hanya Al-Quran yang menjamin, memberikan tiket keselamatan, tazkiratus salamah, tiket keselamatan di dunia dan akhirat, tiket kebahagiaan dunia dan akhirat, tiket kekuatan, tiket keamanan, tiket izzah, tiket syaraf, tiket kemuliaan dalam kehidupan dunia, dan tiket selamat dari api neraka ketika melewati as-sirat, jembatan yang Allah buat membentang antara mahsyar dengan surga. Di bawahnya adalah api neraka. Hanya orang-orang yang menjadikan Quran sebagai the way of life-nya atau sebagai ahli Al-Quran yang punya tiket itu. Selain itu akan berjatuhan ke dalam neraka Allah Ta'ala. Ini yang banyak dijelaskan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Ketiga, bahwa Al-Quran satu-satunya kitab yang mampu membongkar rahasia, hakikat percaturan antara hak dengan batil di dunia ini. Sejak dimulai dari percaturan iblis dengan Adam dan istrinya Hawa ketika mereka masih di surga. Kemudian diteruskan di dunia percaturan dua anak Adam alaihissalam sampai terjadi kasus pembunuhan. Diteruskan percaturan antara Nabi Nuh dan kaumnya, antara Nabi Lut dengan kaumnya, antara Nabi Ibrahim dengan orang tua dan penguasa ada sekitarnya, antara Nabi Musa dan Harun dengan Fir'aun, Qarun dan Haman yang ada di zaman itu, dan seterusnya sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Dibongkar oleh Al-Quran. Apa hakikat percaturan manusia ini sebenarnya? Termasuk sekarang yang sedang terjadi hari ini terkait dengan COVID-19 ini. Quran membongkarnya dengan mudah. Dan bahkan bagaimana nasibnya nanti ke depan, Quran memberikan penjelasan secara luar biasa, dijelaskan hakikatnya. Sampai-sampai Quran mengatakan bahwa saking dahsyatnya konspirasi orang kafir itu, litazula minhul jibal. Gunung pun bisa mereka hilangkan. Bahkan juga Al-Quran menjelaskan, illadzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Seorang kafir akan menggunakan semua potensi yang mereka miliki, wabil khusus potensi harta mereka, agar orang-orang, agar manusia terhindar dari jalan Allah SWT, dan mereka akan terus melakukan. Maka kita dengarlah berapa konglomerat di negeri ini ingin bangun 1 juta gereja, membiayai ini dan itu, membiayakan kelompok sekuler, membiayai kelompok-kelompok Islam liberal, membiayai gerakan-gerakan Cina, gerakan-gerakan komunis. Coba kita lihat. Ini semua, itu sudah dikatakan Al-Quran. Tapi ingat, Allah katakan, mereka akan menginfakkan, membelanjakan harta itu semua, tapi mereka nanti akan menyesal, merugi. Artinya apa? Tidak akan pernah sampai target mereka. Sampai ulama-ulama kita menjelaskan, kehebatan orang kafir itu hanya sekedar memperlambat perjalanan umat Islam, kaum mukmin. Tapi untuk menyetop Islam, mengikis habis Islam dan kaum muslimin di atas muka bumi ini tidak akan pernah. Karena umat Islam ini sudah 14 abad, 1400 tahun yang lalu. Upaya-upaya penghancuran Islam, penghancuran kaum muslimin itu sudah dimulai sejak zaman Nabi SAW, ketika beliau dengan sahabat sedikit, segelintir kecil yang beriman kepada beliau, mengembangkan dakwah Quran di Mekah, sampailah di Madinah dan seterusnya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, apa ceritanya? Persis seperti yang Rasulullah SAW, yang Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim, qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Ingat, ketika ada al-haq itu diangkat dan diperjuangkan oleh prajurit-prajuritnya, wa zahaqal batil. Batil itu akan hilang dan lenyap. Oleh karena itu, kehebatan kekuatan batil hari ini bukan karena mereka kuat luar biasa sehingga bisa mengalahkan Allah, mengalahkan agama Allah, mengalahkan ajaran Rasulullah, tidak. Tapi karena umat Islam sendiri yang lemah. Umat Islam sendiri yang lari dari Al-Quran, jauh dari Al-Quran, sehingga mereka lemah dan Allah hinakan. Allah kirim bangsa-bangsa lain untuk menghina, menjajah mereka di negeri mereka, sampai mereka kembali kepada Al-Quran. Nah, oleh karena itu kita menghimbau, ayo kembali kita kepada Al-Quran. Kalau benar-benar kembali kepada Al-Quran, kita baca, kita pahami, kita amalkan ajaran, kita ajar, kita sebarkan pada generasi kita, anak-anak kita. Insya Allah soal kemenangan tinggal nunggu waktu, dan skenario-nya Allah akan ngatur. Dulu Rasulullah SAW juga nggak pernah paham bagaimana cara Allah mengatur kemenangannya. Apakah di Makkah, apakah di Taif, apakah di Madinah, itu murni skenario Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Rasulullah SAW tidak mau sedikit pun bergeser 1 inci pun dari wahyu yang Allah turunkan. Nah, inilah harus kita pahami, yang harus kita tiru sikap konsisten dan istiqamah kepada Al-Quran ini. Quran dijadikan benar-benar sebagai manhajul hayah, sebagai konsep kehidupan kita. Nah, kita berdoa kepada Allah, semoga dengan 30 episode ini, dan kita sudah rekam dan sudah masuk upload ke YouTube Pesantren 19 atau ke Instagram Pesantren 19, para jamaah sekalian bisa mengikutinya kembali. Dan nanti kita akan teruskan materi-materi Al-Quran ini yang luar biasa, sebagaimana yang disinggung kemarin. Nanti kita akan buat judulnya Mutiara Al-Quran. Nanti dari Mutiara Al-Quran itu akan kita urai satu persatu terkait dengan pribadi, pengembangan diri, terkait dengan keimanan, terkait dengan akhlak, terkait dengan ekonomi, terkait dengan keluarga, terkait dengan masyarakat, negara, politik, dunia, percaturan hak dan batil, dan seterusnya. Kita akan uraikan. Sungguh Al-Quran lautan yang tidak bertepi. Semakin kita selami, semakin dalam. Semakin kita selami, makin dalam kita selami, semakin kita mendapatkan mutiara-mutiara yang sangat indah itu. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan Al-Quran ini benar-benar rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a huznina wa dhahaba humina ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dalam materi yang lain.
Mutiara Al-Quran. Semoga Ramadan ini benar-benar Ramadan yang bisa mentraining kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang ahli Al-Quran. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Allah, inni nadaituka wa sa'ait, inni istahdaituka fahadait, bil Qur'ani anarta tariqi.